Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat, masih pagi kan ini? Ibu ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Jaga bacaan dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadirannya. Abzulfa, oke, hadir ya. Afriska, hadir. Apri, Yuliza, hadir. Oke, berarti pada pagi hari ini ada salah satu dari teman kita yang sakit ya. Semoga yang berada di dalam ruangan ini selalu sehat ya. Jadi kabarnya pada pagi hari ini sehat semuanya kan? Sehat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada sedikit motivasi kita, ada sedikit penyampaian dari Ibu bagaimana cara kita bersyukur terhadap apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, oksigen itu kita dapatkan secara utuh, secara gratis dari lingkungan di sekitar kita. Siapa yang menghasilkan oksigen? Siapa yang menghasilkan oksigen? Tumbuhan. Jadi tumbuhanlah penghasil oksigen yang dikasih secara gratis kepada kita. Maka bersyukurlah kita kepada Tuhan, kepada Allah, kepada tumbuhan karena telah menghasilkan oksigen yang banyak tanpa harus membeli. Gabe, bagaimana perasaannya hari ini? Kok senyum-senyum? Senang. Kemudian? Oh, baik-baik saja ya. Oke, gembira kan? Devira, bagaimana perasaannya? Bahagia. Sebelum beranjak ke materi berikutnya, kita ingat-ingat terlebih dahulu materi pada bab yang lalu, yaitu tentang pengukuran. Ada yang masih ingat apa itu pengukuran? Oke, Devira, apa itu pengukuran, Devira? Pengukuran adalah kegiatan untuk mengidentifikasi besar, kecil, berat, atau ringan dan panjang atau pendeknya suatu benda atau gejala. Oke, mantap. Beri tepuk tangan kepada Devira. Oke, untuk beranjak ke materi berikutnya, ada yang pernah melihat wujud zat? Pernah. Apa saja contohnya, Nak? Satu. Zat padat contohnya adalah meja. Jadi itu adalah salah satu jenis wujud zat yang dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kita. Ibu minta kepada seluruhnya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri, Nak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, baik. Sudah semangat ya? Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang zat dengan benar. Itu tujuan pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik jenis-jenis zat dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan keadaan partikel dan
pada zat yang memiliki sifat yang berbeda. Ibu ingatkan kembali, setiap kali pertemuan ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu kelas harus dalam keadaan bersih. Silahkan dicek kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Masih adakah sampah di sekeliling kalian? Oke, baik. Berikutnya, belajar dengan semangat dan senang. Sebelum beranjak masuk materi inti, Ibu akan mengadakan sedikit pretest untuk melihat bagaimana kemampuan awal kalian dalam memahami tentang wujud zat. Silahkan bergabung, sudah ada satu partisipan. Oke, berikutnya mantap. Oke, go. Sudah 15 semuanya dalam keadaan, poinnya 100. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Berarti semuanya dalam keadaan sudah paham, nanti tinggal matangkan saja materinya ya. Ibu akan menjelaskan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan menyampaikan materi secara global, secara umumnya. Yang kedua, kita akan mengerjakan LKPD yang nantinya akan Ibu bagikan berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Yang ketiga, kita akan melakukan presentasi. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Berikutnya, ada beberapa penilaian yang akan Ibu gunakan pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 2 jenis penilaiannya. Penilaian yang pertama, nih, assessment as learning, di mana terdiri atas 3 jenis penilaian. Ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian diri, dan yang terakhir ada penilaian antar teman. Itu adalah jenis penilaian assessment as learning kita. Yang kedua, assessment for learning nih. Ada 3 juga jenis penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama ada penilaian kinerja, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang terakhir ada penilaian sikap. Oke, baik, bisa dipahami ya? Oke, baik. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, mengingat, fokus. Di sini Ibu sampaikan pengertian beberapa jenis zat berdasarkan beberapa ahli. Yang pertama, pengertian zat menurut beberapa ahli ya. Yang pertama, menurut filosofi Yunani, dia berpendapat bahwasanya sebuah zat itu, semua zat berasal atau tersusun dari satu unsur, yaitu air. Ada 3 jenis wujud zat yang terdapat di lingkungan sekitar kita dan kita gunakan setiap harinya. Ada 3. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Dan yang terakhir, zat gas ya. Ada zat padat, cair, dan gas. Yang ketiganya memiliki perbedaan karakteristik berdasarkan baik bentuk maupun volume dan masanya. Jadi ada 3 perbedaan karakteristik yang terdapat atau yang terdiri pada ketiga wujud zat yang telah kita sebutkan tadi. Oke. Berikutnya kita akan melakukan sesi mengerjakan LKPD. Nah, kalian kan sudah Ibu bagi kemarin ya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pembelajaran sebelumnya, dan sudah Ibu sampaikan juga kemarin di WhatsApp. Ini kelompoknya jangan lupa. Kemudian hari inilah kita akan melakukan pengerjaan LKPD. Setelah itu nanti kita akan presentasi berdasarkan apa yang sudah kalian kerjakan. Nanti pertama nih, sebagai stimulasi kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini ada gambar yang ada di depan.
Nanti setelah kalian amati gambar yang ada di depan, buatlah rumusan masalah beserta hipotesisnya, ya. Oke, baik, Ibu bagikan dulu. Oke. Silahkan ditulis nama kelompoknya, kemudian dibaca petunjuk cara pengerjaannya, dan silahkan dikerjakan secara bersama-sama, berdiskusi dengan teman kelompoknya ya nak ya. Dibaca petunjuk pengerjaan LKPD-nya, kemudian untuk bahan ajar, selain dari bahan ajar yang telah Ibu berikan kepada kalian, bisa juga kalian akses melalui YouTube yang sudah Ibu share linknya. Ya, silakan kerjakan masing-masing. Tulis namanya terlebih dahulu, nama kelompoknya. Ya. Oke. Zanes. Ya. Oke, boleh yang lain dibaca dulu bahannya sebelum menjawab LKPD-nya. Apabila menemukan masalah dalam pengerjaan LKPD, silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan teman satu kelompoknya. Kalau tidak paham juga, silakan angkat tangannya, kemudian tanyakan kepada Ibu. Ya, oke, silakan. Oke, dari identifikasi masalah pada LKPD pertama, gambarnya kalau mau lebih jelasnya silakan dilihat dari gambar yang Ibu sediakan di depan. Ya, oke, silakan dikerjakan. Ya. Oh iya, ini salah apanya? Lanjut aja. Kalian dapat jatah yang tentang ini. Oke, ya. Iya, balon yang ditiup katanya. Ya. Ya. Teman kelompoknya dibantu kerjasamanya dalam pengerjaannya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita melakukan presentasi pada pagi hari ini berdasarkan kelompoknya masing-masing, kita ice breaking lagi. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, silahkan. Oke, kita lihat bersama-sama hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Rian dan Abzulfa. Oke. Rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan karakteristik ketiga gelas pada gambar di atas? Hipotesis, terdapat perbedaan karakteristik ketiga gelas pada gambar di atas. Oke, yang pertama terdapat perbedaan karakteristik. Yang kedua? Tidak terdapat perbedaan karakteristik ketiga gelas tersebut pada gambar di atas. Oke, tidak terdapat perbedaan karakteristik pada ketiga gelas di atas. Ada yang berbeda, Nak? Ada yang mau menambahkan? Ada? Tidak? Tidak. Oke, tidak. Karena tidak ada penambahan untuk
kelompok 1, silahkan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Ada? Ada, Nak? Tidak? Oke, jika tidak ada, silahkan tutup untuk kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, silahkan duduk kembali kepada kelompok 1. Oke, jadi rumusan masalahnya bisa kita tarik kesimpulan. Apa perbedaan ketiga gelas tersebut? Itu rumusan masalah yang pertama yang akan timbul. Yang kedua, bagaimana perbedaan karakteristik dari ketiga gelas tersebut? Boleh juga seperti itu ya. Intinya perbedaan ketiga gelas dan karakteristik ketiga gelas tersebut berbeda. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan untuk kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yuk, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi. Oke, mantap. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Lanjut. Kelompokkanlah benda yang tersedia berdasarkan wujudnya. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Afkah. Ya, kentut merupakan zat gas karena kentut yang dikeluarkan melalui anus yang menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Ada tambahan, Nak? Tidak. Jadi kentut termasuk zat gas? Iya. Sepakat semuanya bahwasanya kentut adalah zat gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh? Sepakat? Oke, kita bahas terlebih dahulu perihal gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi kentut itu suatu hal yang sangat penting. Kenapa, Nak? Kalau tidak dikeluarkan, dia akan menyebabkan penyakit. Tidak main-main. Kalau sudah tidak bisa kentut, kita bisa dirawat ya demi mengeluarkan gas yang ada di dalam lambung. Ya, bayangkan nih, gasnya menumpuk jadi satu di dalam lambung. Bagaimana perasaan lambungnya itu? Kira-kira sedih dia. Dia ingin mengeluarkan tapi tidak bisa. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi kentut itu tidak boleh ditahan-tahan. Kalau besok suatu saat kalian di tempat umum pengen kentut, gimana nih? Nah, permisi dulu sebentar. Permisi Pak, permisi Bu, atau bagaimana? Keluar kentut. Jangan ditahan, sekali lagi jangan ditahan. Karena itu sangat berbahaya ya. Kita bisa mengeluarkan berjuta-juta uang demi mengeluarkan kentut ya, Nak ya. Jadi tolong sekali lagi, kesehatan itu hal yang sangat penting bagi kita ya. Oke, untuk Gabe ada lagi tambahannya? Tidak. Oke, silakan ditutup Gabe, boleh. Karena memulai maka akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Oh, cakep. Oke, baik. Lanjut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan pergi mencari yang lebih baik. Boleh. Lanjut. Masuk, Jalan-jalan ya. sama janda. Cakep. Jangan lupa beli good time. Oke, cakep. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. See you. Yuk, silahkan duduk kembali. Terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk tangannya. Oke, baik. Berikutnya untuk kelompok 3. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, silahkan dicek dulu
yang akan dipresentasikan oleh temannya? Dipahami? Yuk, berikutnya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rafka dan Tri. Rafka dan Tri dipersilahkan. 1. Apa itu zat? Zat adalah suatu materi yang memiliki massa dan menempati ruang. Suatu massa, suatu materi yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Oke, Gabe silakan berdiri, Gabe. Ajukan pertanyaannya. Gabe. Apa perbedaan karakteristik yang menonjol dari ketiga wujud zat tersebut? Oke. Oke, tunggu dulu Rafka. Ya, jadi pertanyaan dari Gabe adalah perbedaan yang paling menonjol dari ketiga zat yang sudah kalian bacakan tadi. Ya, sudah dapat jawabannya? Oke, silakan sampaikan. Perbedaan karakteristik yang menonjol dari ketiga wujud zat yaitu dapat dijelaskan melalui model partikelnya. Oke. Zat padat, ikatan partikelnya sangat rapat. Sedangkan zat cair ikatan partikelnya renggang dan zat gas ikatan partikelnya sangat renggang. Sangat Renggang. Oke. Apakah sudah cukup jelas jawabannya, Gabe? Oke, baik. Jadi tadi dibacakan oleh kelompok 3 bahwasanya untuk partikel zat padat susunan partikelnya sangat rapat. Kemudian yang wujud zat cair agak renggang dan yang terakhir sangat renggang. Oke, ini Ibu ilustrasikan sedikit kepada kalian. Nah, ini adalah gambaran partikel, ya, gambaran partikel biar kalian tidak mengawang-awang yang rapat itu seperti apa, yang renggang itu seperti apa, dan yang sangat renggang itu seperti apa, ya. Ini untuk zat padat, partikelnya sangat rapat nih, terbatas. Kemudian yang zat cair dia agak renggang, sementara yang zat gas sangat renggang partikelnya. Paham semuanya? Paham. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Iya. Oke, silakan ditutup, Nak. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Oke, untuk kelompok terakhir, kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nisa. Ya, oke. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Silakan, ada Rizky. pertanyaan dari kelompok 1, Rizky. Silahkan Rizky. Mengapa wujud zat cair gerak partikelnya bebas? Oke, kenapa wujud zat cair partikelnya dapat bergerak bebas? Silahkan dijawab. Karena jarak antar partikelnya agak renggang. Nah, oke. Jadi dari kerapatan ataupun kerenggangan yang terjadi di dalam partikel sebuah wujud zat dapat mempengaruhi pergerakan dari partikel tersebut. Kalau yang zat padat tadi, dia tidak bisa bergerak leluasa, paling bergeraknya geser sedikit, dah sedikit lagi, dah selesai. Tapi kalau zat cair masih bisa bergerak sedikit ke sini, bergerak lagi ke sini. Untuk yang zat gas bisa berjalan kemana-mana dia leluasa karena partikelnya tidak beraturan tadi bunyinya. Jadi dia bergerak leluasa ke mana? Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Oke, Rizky. silakan ditutup kelompok
Rizky, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Ada pantun nggak Rizky untuk kelompok 4? Sekian itu saja dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama apa hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, yang pertama itu tentang perumusan masalah. Jadi ada 2 pertanyaan yang akan timbul berdasarkan gambar yang sudah Ibu sajikan tadi dan Ibu sajikan di LKPD kalian masing-masing. Yang pertama, apa perbedaan ketiga gelas tersebut? Yang kedua, bagaimana perbedaan karakteristik dari ketiga gelas tersebut? Kemudian untuk hipotesisnya yaitu jawaban pertama, terdapat perbedaan karakteristik dari ketiga gelas tersebut, dan yang negatifnya hipotesis keduanya adalah tidak terdapat perbedaan karakteristik pada ketiga gelas tersebut. Setelah kita melakukan diskusi tadi, kemudian menarik kesimpulan pembelajaran, sekarang kita lakukan refleksi bersama-sama. Oke, yang pertama, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Begitu, ya. Oke, untuk kelompok mana dulu ya? Ya, kelompok 1, apa kira-kira pembelajaran yang paling kalian sukai? Ice breaking-nya, ya. Kemudian yang kedua, quizisnya, ya, quizisnya. Oke, untuk kelompok 2, apa yang kalian sukai? Ice breaking juga. Iya, oke, yang kedua, quizisnya. Yang ketiga, apa nak? Materinya. Sebelum quizis dimulai, Ibu akan menanyakan kabar hatinya masing-masing dulu lah. Apakah bad mood atau senang atau sedih dan bagaimana? Alilah, gimana perasaannya? Gembira dan bad. Gembira dan bad mood. Kenapa bad mood? Oh, Zanesnya gak berangkat. Oke, baik. Berikutnya, Gabe, bagaimana perasaannya setelah belajar tentang wujud zat? Senang. Apa? Lama. Oke, lama. Apa? Lapar. Oh, lapar. Belum sarapan ya? Oke, Devira, bagaimana perasaannya Devira? Bahagia. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mengungkapkan perasaannya. Lanjut kita kuisis ya nak ya untuk post test. Oke, silahkan buka HP-nya. Kita post test. Kita tunggu teman yang lain. Ayo yang belum selesai, silahkan diselesaikan segera. Oke, pemenang kuisis post test hari ini adalah Devira. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah kita, yaitu Soleram. Hafal kan? Hafal. Oke, baik. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan dilupakan jangan. Berikutnya, Ibu akan menyampaikan materi kita berikutnya di pertemuan yang akan datang. Jadi materi berikutnya adalah tentang perubahan wujud zat. Silahkan nanti di rumah sebelum pembelajaran IPA dibuka bukunya dan baca materi tentang perubahan wujud zat. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada, maka untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama
kita tutup dengan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua, ya, silahkan. Syahda bacaan dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.